Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK pada pertemuan yang kedua dengan materi ketentuan waris dalam Islam. Kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang dilakukan sebelum pembagian waris. Lalu kita akan belajar pula rukun dan syarat waris serta diagram ahli waris. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar. Siswa-siswi yang beriman, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum pembagian waris. Yang pertama adalah PJ, penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah dimulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Lalu selanjutnya adalah W, wasiat. Wasiat adalah suatu pesan dari seseorang semasa hidup tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Contoh dari wasiat ialah meminta kepada keluarga agar hartanya diberikan kepada anak angkat atau kepada kaum duafa atau untuk pembangunan masjid. Namun dalam ketentuan Islam tidak diperkenankan untuk memberi wasiat lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Lalu selanjutnya adalah hutang. Membayar hutang kepada Allah berupa nazar dan juga zakat, serta hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah berupa nazar artinya janji yang belum sempat dipenuhi semasa hidup, contoh berkurban. Maka seorang anak harus memenuhi janji orang tuanya untuk melaksanakan penyembelihan kurban. Kemudian hutang kepada Allah berupa zakat, artinya belum sempat menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan, si fulan telah berpulang ke rahmatullah, maka anak wajib membayarkan zakat fitrahnya. Selanjutnya adalah rukun waris. Nah, ini yang paling penting ya. Rukun waris ada 3. Yang pertama adalah muwaris, yang kedua adalah waris, dan yang ketiga adalah mauruth atau tirkah. Muwaris adalah pewaris, artinya orang yang meninggalkan harta waris. Sedangkan waris atau ahli waris adalah orang yang memperoleh harta waris. Dan yang ketiga, mauruth atau tirkah adalah harta yang diwariskan oleh pewaris. Setelah kita mengetahui rukun waris, lalu sekarang apa saja yang menjadi syarat waris? Syarat yang pertama adalah muwaris telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun secara hukum. Secara hakiki artinya kita atau anggota keluarga kita menyaksikan muwaris telah meninggal dunia, baik karena sakit atau sebab-sebab yang lain. Kemudian secara hukum artinya ada seorang hakim yang memutuskan bahwa muwaris atau pewaris yang hilang sebab kecelakaan pesawat atau tenggelam di laut ataupun sebab-sebab yang lain dan sudah dilakukan pencarian berhari-hari bahkan berbulan-bulan namun tidak ditemukan jasadnya, maka secara hukum dia telah dianggap telah meninggal dunia. Lalu syarat waris yang kedua adalah ahli waris masih hidup. Lalu syarat yang ketiga adalah ahli waris mengetahui sebab-sebab menerima waris, baik secara nasabiah, ada hubungan darah, atau ada hubungan kekerabatan, atau keturunan dari pewaris, maupun secara sababiah, ada hubungan pernikahan dengan pewaris. Lalu syarat yang terakhir atau syarat yang keempat adalah tidak ada hijab atau penghalang untuk memperoleh atau mendapatkan waris. Siswa-siswi yang beriman, setelah kita mempelajari syarat waris, pada poin keempat disebutkan seseorang bisa memperoleh atau mendapat waris jika tidak ada hijab atau penghalang ahli waris yang lain. Bagaimana maksudnya? Perhatikan diagram kaidah hijab berikut ini. Hijab atau penghalang terdiri dari 3 kelompok, yakni kelompok furu, kelompok usul, dan kelompok hawashi. Kelompok furu atau garis keturunan ke bawah itu terdiri dari anak laki-laki,
anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak perempuan. Sedangkan kelompok usul atau yang dilambangkan dengan warna merah itu terdiri dari ayah, ibu, kemudian kakek nenek dari ayah, dan nenek dari ibu. Sedangkan hawashi yang dilambangkan dengan warna kuning itu terdiri dari saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, paman sekandung, paman sekakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak paman sekandung, dan anak paman sekakek. Furu akan terhalang oleh furu yang lain. Usul akan terhalang oleh usul yang sejenis, dan hawashi akan terhalang oleh furu, usul, dan hawashi yang lain. Agar lebih jelas, perhatikan diagram ahli waris berikut ini. 1. Furu. Furu akan terhalang oleh furu yang lain. Contoh, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua, usul. Usul akan terhalang oleh usul yang sejenis. Contoh, kakek tidak mendapat waris sebab terhalang oleh ayah, atau nenek tidak akan mendapat waris sebab terhalang oleh ibu. Selanjutnya, yang ketiga adalah hawashi. Hawashi akan terhalang oleh furu, usul, dan hawashi yang lain. Maka selama masih ada kelompok furu, usul, maka hawashi terhalang memperoleh waris. Apabila mereka mendapatkan waris, itu harus yang terdekat dengan ahli waris secara nasab atau keturunan. Contoh, bila masih ada saudara laki-laki dan perempuan kandung, maka saudara laki-laki dan perempuan seayah tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh mereka. Siswa soleh dan siswi yang solehah, alhamdulillah, materi pada pertemuan kedua telah selesai. Dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 2 sesuai waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kalian ada pertanyaan, saran, atau kritikan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share agar saya semakin bersemangat membuat video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih.